warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga dapat berkesempatan untuk berjumpa kembali di media virtual ini. Salawat beriring salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita teladani sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk umatnya yang diberikan syafaat oleh beliau baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik anak-anak yang solih dan solihah, calon hafidh dan hafidhah, kali ini Bu Jenny akan bercerita mengenai Al-Quran dan perjalanan menghafal Al-Quran. Kita tahu bersama kalau Al-Quran itu merupakan kitab Allah yang diturunkan oleh Nabi Agung Muhammad SAW sebagai pelengkap kitab-kitab sebelumnya. Tujuan kitab itu diturunkan, kitab Al-Quran diturunkan bertujuan untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan alam semesta. Tidak hanya untuk manusia, tapi untuk alam semesta ini. Bahkan di dalam surat Al-Jin itu yang berbunyi Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Bahwa katakanlah Muhammad, ada segerombolan jin yang mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata apa? Sungguh ini kitab yang sangat menakjubkan. Mereka takjub terhadap Al-Quran. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Dan lalu mereka mengimani Al-Quran dan tidak akan menyekutukan Tuhannya. Tidak hanya bangsa manusia saja, bahkan bangsa jin sangat takjub terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu senantiasa berkeinginan untuk belajar Al-Quran, jangan sampai patah semangat, jangan sampai menyerah, karena tidak ada ruginya kita belajar Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, bahwa sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi pertama kita belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu tidak akan ada hentinya, ya. Belajar baca dari mulai A, Ba, Ta sampai bisa melantunkan dengan tartil, sampai paham isinya dan sampai bisa mentadaburi dan mengamalkannya. Luar biasa sekali. Bahkan di Al-Quran itu kita membaca satu huruf saja itu sudah mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf itu bukan alif lam mim, tapi alif itu sudah mengandung 10 kebaikan. Coba bayangkan kalau kita sehari baca satu halaman, sudah berlipat ganda kebaikan yang akan kita terima dari membaca Al-Quran tersebut. Maka dari itu jangan sia-siakan waktu kita untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Selalulah bersama Al-Quran, insya Allah kita akan hidupnya mulia dan makmur. Pertama, keutamaan seorang penghafal Al-Quran itu adalah mereka mempunyai tiket untuk 10 keluarganya untuk masuk surga, terutama untuk kedua orang tuanya. Bahkan nanti di surga itu mereka dapat memakaikan mahkota kebanggaan kepada orang tuanya. Dan siapa anak yang tidak mau untuk bisa membawa 10 anggota keluarganya hanya karena menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dan Allah sudah menjanjikan kepada kita semua di dalam surat Al-Qamar 4 kali disebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Jadi menghafal Al-Quran itu bukan sesuatu yang sulit. Semua berkesempatan, semua berpotensi untuk bisa menjadi seorang penjaga kitabullah, penjaga kalamullah. Selain itu,
selain bisa memakai mahkota dan mengajak 10 keluarganya masuk surga, penghafal Al-Quran adalah keluarganya Allah, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, ahlul Quran itu adalah ahlullah. Jadi pada suatu ketika disampaikan bahwa ada segolongan manusia yang termasuk keluarga Allah. Siapakah mereka? Yaitu mereka para penghafal Al-Quran. Jadi kita senantiasa terus belajar Al-Quran sampai menjadi seorang penghafal dan pengamal Al-Quran. Itu termasuk keluarga Allah. Siapa sih yang tidak mau untuk menjadi keluarganya Allah? Pasti semua manusia di muka bumi ini ingin sekali untuk bisa menjadi keluarga Allah. Betapa mulianya seorang penghafal Quran yang memiliki kesempatan, yang bisa merasakan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan selain itu, Al-Quran tidak hanya untuk kemuliaan akhirat saja. Jadi Al-Quran itu ternyata bisa meningkatkan kecerdasan kita. Dulu Bu Jenny ketika menghafal Al-Quran pertama kali, selain untuk bisa mengajak keluarga masuk surga, yaitu bisa berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ternyata bisa dibuktikan. Pada suatu ketika Bu Jenny belajar biasa ketika mengikuti ujian nasional, belajar selayaknya siswa biasa. Hasilnya ya lumayan bagus. Tapi ketika pada saat itu Bu Jenny sedang sibuk untuk mengejar setoran hafalan, gak sempat belajar. Bu Jenny hanya bergumam dan meminta kepada Allah, ya Allah, aku sedang ingin menjadi penghafal Al-Quran dan kini aku sedang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Maka mudahkanlah hamba dalam mengejar ilmu dunia. Ternyata benar, ketika pada saat itu ujian, Bu Jenny nggak persiapan apa-apa, lalu qadarullah pada saat ujian Bu Jenny bisa menjawabnya tanpa persiapan terlebih dahulu. Dan beberapa kali ujian seperti itu ternyata nilainya pun lebih bagus daripada sebelumnya Bu Jenny yang belum membuktikan, belum membiasakan diri untuk bersama Al-Quran. Nilainya lebih bagus. Itu tandanya bahwa ternyata Al-Quran itu sangat bermanfaat sekali. Menjadi seorang yang selalu bersama Al-Quran sangat banyak kebermanfaatannya. Selain untuk kita hatinya selalu tenang, hati kita tidak kosong, tapi bisa mencerdaskan pikiran kita. Jadi anak-anak semua, kalau mau mengejar dunia, kejarlah akhirat. Man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi harti. Barang siapa yang mengejar akhirat, maka Allah akan tambahkan kebaikannya. Tapi ketika hanya orang mengejar dunia, maka Allah akan mengurangi apa yang dia minta. Fadilah Quran berikutnya yaitu Al-Quran dapat menjadi penyembuh bagi manusia, baik penyakit fisik maupun penyakit dalam, yaitu penyakit hati. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allah telah menurunkan dari Al-Quran itu sebuah obat untuk penyembuh bagi manusia yang beriman, dan tidak bisa untuk menyembuhkan bagi mereka yang zalim. Jadi Al-Quran huruf-hurufnya itu memiliki khasiat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran saja belum tahu maknanya, kita hayati, itu akan menjadi penenang hati kita, ya. Bacanya yang tartil, kita resapi. Sebagaimana
Bu Jenny sangat suka dengan syair yang ditulis oleh ulama besar dunia. Beliau adalah ulama fikih, ahli fikih, ahli hadis, ahli tasawuf, dan bahkan beliau adalah kritikus sastra. Beliau adalah Sayyid Nuruddin Ali bin Muhammad atau yang biasa dikenal Ibnu Iraq Al-Kinan. Beliau menciptakan syairan untuk para penghafal Al-Quran yang bunyinya kalamun qadimul la yumalu sama'uhu tanazaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi 'inda jahli wa hayrati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu, bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan dan bisa menjadi cahaya untuk diri kita. Dalilul liqalbi, ya, bisa menjaga hati kita, pendengaran kita dan penglihatan kita. Dan lanjutan syairan itu ada syairan yang sangat bisa memotivasi kita semua yang bunyinya Qur'anuna bi mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmadan, yang artinya Quran itu adalah mukjizat untuk Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh umatnya. Tuba alain yahfazuhu dunya wa ukhra abada, bagi mereka para penghafal Al-Quran akan mendapatkan kebaikan di dunia selamanya dan jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah. Salah satu amalan yang bisa mengutuhkan jasad kita di kuburan adalah penghafal Al-Quran dan memperbanyak-banyak sholawat. Itu adalah qasidah salah satu penyemangat para penghafal Al-Quran, karena ternyata dari bacaannya saja sangat banyak keberkahan, sangat banyak kebermanfaatan untuk diri kita. Makanya Allah menyuruh kita membaca secara tartil dihayati, jangan tergesa-gesa bahkan terlalu cepat. Itu baca saja. Apalagi kalau menjadi seorang penghafal Al-Quran, di dalam dirinya sudah melekat ayat-ayat Allah, maka mereka, jangankan mereka bebas dari penyakit fisik, hidup mereka akan selalu tenang. Apapun masalah yang sedang menimpanya akan selalu dihadapi dengan tenang. Itulah Al-Quran yang menjadi obat bagi kita, baik fisik kita maupun hati kita. Makanya ketika ada seseorang yang sedang sedih, galau, terus tidak enak hati, mereka ketika mendengarkan Al-Quran tiba-tiba hatinya langsung tenang. Bahkan mereka membaca Al-Quran, tiba-tiba Allah menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Selain itu ada sebuah kisah yang menjadi ingat. Di Mesir ada seorang anak kecil yang tidak bisa melihat, penglihatannya diambil Allah pada usia 4 tahun. Dia disuruh orang tuanya untuk belajar Al-Quran, menghafalnya. Di usia itu dalam kondisi tidak bisa melihat. Setiap hari dia melakukan perjalanan dari rumahnya ke syekhnya, gurunya itu sekitar menempuh 10 kilometeran, menggunakan motor yang tidak bisa cepat lajunya. Beliau diantar setiap hari oleh bapaknya, padahal orang tuanya bukanlah seorang ulama Al-Quran, tapi orang tuanya sangat serius untuk membantu anaknya, mendukung anaknya berjuang untuk bisa menjadi seorang penjaga kalamullah.
Karena toh nanti ketika anaknya berhasil menjadi seorang penghafal Al-Quran, manfaatnya juga akan sampai kepada para orang tuanya. Maka sekedar para orang tua ketika saat ini anak-anak sedang menghafal Al-Quran, dukunglah dia, semangatilah dia, dan selalu doakan dia untuk menjadi seorang yang amanah terhadap hafalannya dan bisa menjadi seorang yang bisa memberikan syafaat di yaumul akhir kelak kepada keluarganya. Setiap hari dia tempuh perjalanan dari rumahnya ke syekhnya sekitar 10 km, dan pada saat itu pertama kali beliau mengaji ke syekhnya hanya dikasih satu ayat Alif Lam Mim, hanya setoran satu ayat itu. Awalnya beliau merasa jenuh, kecewa, sudah jauh-jauh perjalanan tapi hanya dapat satu ayat. Coba kalau kita sekarang sangat dipermudah fasilitasnya anak-anak semua. Sekarang setoran gurunya sudah banyak, fasilitas sudah banyak, kendaraan sudah banyak. Anak itu yang syekhnya sangat jauh, jalannya juga nggak lancar, banyak godaan, banyak ujian, tapi berhasil sampai khatam 30 juz. Dan satu hal yang bikin Bu Jenny nangis pada saat itu adalah beliau mengatakan bahwa di setiap doanya beliau tidak pernah berdoa, ya Allah kembalikanlah penglihatanku, kan aku udah ngapal Quran. Tidak. Beliau hanya berdoa, ya Allah biarkanlah saya tidak dapat melihat, jangan Engkau kembalikan penglihatanku, biarkan ini menjadi hujah dan tanggung jawab ketika nanti aku dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Aku sudah berjuang untuk Al-Quran, dan biarlah mata ini tetap tidak bisa melihat, biar ini menjadi hujahku di akhirat ketika menghadap Engkau ya Rabbku. Bayangkan seorang anak kecil tidak bisa melihat, berhasil menghafal Al-Quran, bukannya ia berdoa bisa biar kembali penglihatannya, biar bisa bermain-main dengan teman-temannya, tapi tidak, beliau malah berdoa untuk tetap jangan dikembalikan penglihatannya. Itu introspeksi buat kita semua, anak-anakku dan kita semua para orang tua. Kita yang diberikan fisik sangat sempurna, mata bisa melihat, mulut bisa bicara, telinga bisa mendengar dengan baik, fisik yang sempurna. Sejauh mana kita berjuang untuk Al-Quran? Mereka saja yang memiliki kekurangan penglihatan, bahkan ada yang pendengaran, bahkan ada yang cacat fisik, cacat mental, mereka bisa membuktikan bisa menghafal. Maka sangat rugi sekali kita yang memiliki kesempurnaan, lebih sempurna dari mereka, kita menyia-nyiakan waktu untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran, tidak berjuang untuk Al-Quran. Kita berjuang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, manfaatnya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Tapi terkadang kita nggak berpikir sejauh itu. Yang namanya manusia, apalagi ketika diberikan nikmat dunia, itu akan terkadang lalai untuk mengingat apa-apa yang harus dipersiapkan untuk akhirat kelak. Namanya Mu'ad, beliau adalah orang Mesir. Sekarang berhasil menghafal Al-Quran, menjadi seorang penghafal Al-Quran, dan orang tuanya luar biasa. Dia gak sekolah, dia bela-belain gak sekolah untuk fokus Qurannya. Awal-awal dia sekolah, tapi merasa capek, akhirnya orang tua, yaudah kamu ngafal aja, gak usah sambil sekolah. Al-Quran dulu diutamakan, maka ilmu-ilmu lain akan mengikuti. Begitu. Jadi anak-anakku semua, kita semua para orang tua, marilah kita untuk berjuang bersama-sama, mendekatkan diri untuk bisa bagian dari mereka Ahlul Quran, Ahlullah. Dan ada kisah lagi seorang imam besar yang beliau adalah periwayat hadis terbanyak, yaitu Imam Ghazali. Beliau pada saat itu merupakan anak yang dibilang cerdas, tapi memiliki kekurangan, yaitu penglihatannya tidak bisa. Ibunya sangat soleh sekali,
mendoakan setiap hari supaya anaknya dapat bisa melihat lagi. Selalu berdoa ibunya di mihrabnya. Lalu ketika si Imam Ghazali ini berhasil menghafal hadis-hadis kitab-kitab lain, lalu diperintahkan oleh ibunya untuk menghafal Al-Quran. Pada ayat yang dia hafal di surah juz 26, ada suatu surah yang membuat tiba-tiba penglihatan dia kembali bisa melihat dengan tajam. Itu karena doa seorang ibu yang tiada hentinya untuk kebaikan anaknya. Jadi anak-anakku kalian dan para orang tua, kesolehan anak kita tergantung usaha kita dalam mendidiknya, tergantung usaha kita dalam mendoakannya. Karena yang paling terijabah adalah doa orang tua. Oleh karena itu usaha untuk menghafal Al-Quran bagi anak tidak hanya diusahakan dirinya sendiri, tapi orang tua juga harus ikut melalui doanya, melalui penyemangatnya dan motivasinya. Karena guru saya pernah bilang bahwa seberapa soleh anak kalian adalah tergantung seberapa solihah ibu-ibunya. Jadi tidak ada sama sekali ruginya bagi mereka yang memfokuskan diri, merelakan diri untuk fokus terhadap Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ada salah satu perniagaan yang tidak akan rugi, tidak ada ruginya dalam hidup ini, yakni kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya yaitu menjadi bagian dari Ahlul Quran. Perjuangan menghafal Quran itu tidak mulus-mulus saja. Bahkan ada yang mengatakan ketika kau menghafal Quran pasti akan menemukan kesulitan. Tapi kesulitan itu jangan menjadi hambatan kamu untuk berhenti tidak melanjutkan. Kesulitan itu menjadi penyemangat kamu agar lebih kuat lagi dan semangat untuk jadi menghafal Al-Quran. Sebelum menjadi seorang penghafal Al-Quran, alangkah baiknya kita harus lulus dulu menjadi seorang yang membaca Al-Quran dengan benar. Karena penghafal Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan baik, dengan makhraj dan tajwid yang benar adalah fardu ain. Jadi belajar Al-Quran itu bertahap, tidak ujuk-ujuk langsung menghafal. Ada prosesnya. Pertama kita belajar baca terlebih dahulu dengan benar. Satu yang paling penting adalah ketika kita ingin belajar Al-Quran harus ada gurunya. Jangan belajar sendiri. Jadi selama kita punya guru, maksimalkanlah. Ya, adab yang baik adalah murid yang mengajar guru, bukan guru yang mengajar murid. Jadi kita sama-sama introspeksi diri. Adab menuntut ilmu adalah kita murid yang harus mendatangi guru, bukan guru yang mendatangi murid. Ilmunya seperti itu. Sedikit-sedikit kita harus bisa mengaplikasikannya. Karena belajar ilmu agama itu beda dengan belajar ilmu dunia, ya. Karena tidak hanya materi yang kita dapatkan, tapi keberkahan yang akan kita peroleh. Jadi Bu Jenny pas ingin menghafal Al-Quran itu salah satunya adalah ingin mendapat perniagaan yang tidak akan rugi. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita fokus menyibukkan diri dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, sebagaimana firman Allah itu, ya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ya, jadi kita bertakwa kepada Allah, maka akan ada rezeki yang tidak akan kita sangka-sangka datang sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika kita menyibukkan diri dengan Al-Quran,
Allah akan memberikan sesuatu yang tidak kita minta, tapi sesuatu itu yang baik-baik ya. Jadi ada hadiah spesial dari Allah bagi mereka-mereka yang menyibukkan diri Al-Quran, karena mereka tidak sempat untuk meminta banyak kepada Allah akan kesibukannya itu. Ya itu anak-anak ya, jadi tetap semangat untuk terus berjuang belajar Al-Quran. Semoga kita ini adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Quran. Minimal kita ada keinginan untuk mengarah ke situ. Berjuang itu bukan bicara hasil, berjuang itu adalah bicara proses. Jadi yang Allah lihat itu prosesnya, bukan hasilnya. Ketika saat ini hanya bisa menghafal satu hari satu ayat, disyukuri saja. Karena menghafal Al-Quran bukan menghafal undang-undang, bukan menghafal materi-materi pelajaran duniawi. Itu menghafal Al-Quran yang masuk ke dalam otak kita itu ya tergantung Allah mau ngasih seberapa ayat. Jadi apapun pencapaian kita, kita syukuri. Guru Bujani selalu mengatakan seperti ini, kalau kamu ngaji jangan diniati berjuang, tapi diniati beribadah. Maksudnya bukan berarti kita nggak mau berjuang, tapi kita biar mengikhlaskan diri kita. Apapun yang kita capai dari mengaji kita itu semata-mata karena ibadah kepada Allah, supaya apabila kita tidak dapat mengejar target kita, kita tidak akan kecewa. Karena apapun yang kita peroleh atas perjuangan kita itu yang terbaik untuk kita dari Allah. Jadi kita satu yang perlu ditekankan adalah belajar untuk selalu mengikhlaskan ya. Jangan menghafal untuk karena pengen dipuji orang, menghafal Al-Quran karena kepengen dianggap baik oleh masyarakat, bahkan untuk mengajar duniawi. Tapi sekali lagi luruskan niat itu selalu diperbaharui ya, karena setan itu tidak bodoh. Banyak sekali penghafal Al-Quran yang juga terlena akan hafalannya, terlena akan sanjungan dunia-dunia dari masyarakat sekitar, sehingga banyak sekali niat-niat yang melenceng gitu. Kita saling mengingatkan dan saling, tujuan besar kita menghafal Al-Quran yaitu ingin benar-benar mendapat syafaat Quran di yaumul kelak, bukan hanya untuk duniawi. Karena barang siapa yang serius mengurusi Quran, serius menjaga Quran, maka Allah akan jamin hidup dunia dan akhiratnya. Siapa sih yang nggak mau seperti itu? Pasti kita semua menginginkan hal-hal yang semacam itu ya. Kita sibuk dengan Al-Quran, Allah sudah menjamin semuanya. Kita nggak usah pusing-pusing mikirin dunia. Lalu ditegaskan dalam surat Asy-Syura itu, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang fokus kepada akhirat, maka Allah akan tambahkan kebaikan-kebaikannya. Ibaratnya kalau kita fokus Quran, kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita hanya fokus dunia, kita tidak akan mendapatkan akhirat. Dunia pun hanya dikasihkan sebagian oleh Allah. Selain Al-Quran dapat menjadi syafaat di yaumul akhir kelak, Al-Quran juga bisa kita rasakan nikmatnya. Yang bisa merasakan adalah diri kita. Coba ketika kita membaca Al-Quran, jangan hanya mengejar target 1 juz 2 juz, tapi coba hayati, rasakan nikmatnya ketika membaca. Kalau pembaca Al-Quran hanya membaca saja tanpa ada rasa nikmat dan tenang, ya berarti keberkahan itu belum ada di dalam hatinya ya. Jadi ketika kita merasa jenuh untuk belajar Al-Quran, kembalikan niat kita, luruskan niat kita lagi. Coba sesekali membaca dengan penuh penghayatan. Walaupun kita tidak tahu artinya, walaupun kita belum paham maknanya, namanya Al-Quran mengandung huruf-hurufnya saja mengandung banyak rahasia dan keistimewaan, Pak, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari itu. Makanya seorang penghafal Al-Quran dijanjikan oleh Allah itu hatinya tidak akan pernah kosong, selalu terisi dengan ketenangan,
Siapa yang nggak mau hidup tenang? Semua pasti mau untuk selalu tenang dalam hidup, ya. Guru Bujani berpesan sebagai kita pejuang Al-Quran yang belajar Al-Quran, jangan sekali-kali kita belajar Al-Quran untuk sekedar menggugurkan kewajiban kita dalam sekolah misal, tapi niatkan lagi, luruskan lagi kalau Al-Quran yang kita baca dan pelajari itu untuk perluan diri kita, bukan untuk orang lain saja. Bahkan kita membaca Al-Quran itu termasuk sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya materi uang dan lain sebagainya, tapi kita membaca itu sudah melakukan sedekah, ya. Dan satu keistimewaan yang sangat luar biasa, kita tidak pernah diajarkan untuk iri kepada siapapun, tapi ada salah satu dua golongan yang bisa kita iri kepadanya, yakni orang yang selalu membaca Al-Quran siang dan malam dan orang yang selalu menginfakkan hartanya. Itu saja yang dapat Bujani sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan mendapat keberkahan dari Al-Quran, dan semoga kita menjadi salah satu golongan yang mendapat syafaat di yaumul akhir kelak dan bisa membawa keluarga kita, saudara-saudara kita ke dalam surganya Allah. Terus semangat belajar Al-Quran, tugas kita yang belajar. Jadi ulangi lagi, khairukum man ta'allama Al-Quran, sebaik-baik kamu. Kalau kamu pengen jadi orang yang paling baik, ya belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jangan mengajar Al-Quran dan lalu baru belajar, ya. Pertama kita harus belajar Al-Quran dengan tuntas dulu, baru kita mengajarkannya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lelah putus asa, terus berjuang, terus semangat untuk bisa bersama Al-Quran selalu, dan semoga Al-Quran juga bisa menjadi ruh kita sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Asy-Syura ayat terakhir, "Fakadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Jadi Al-Quran itu tidak hanya sebagai tulisan saja, tapi tidak hanya terlisan saja, tapi sudah menjadi ruh di dalam diri kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.